Yang akan bantu walaupun dari sumber mana saja yang penting sudah terbangun. Yang penting sepakat nanti kita dirikan untuk TPS sementaranya di situ gitu kira gambarannya. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 2 November 2025, kembali saya memberikan informasi. Permasalahan sampah tak kunjung usai di Kecamatan Rimbo Bujang. Kepala Dinas DLHP atau Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, Dr. Andes Erianto, turun ke Rimbo Bujang untuk melakukan rapat koordinasi dan mendengarkan hal-hal yang penting yang akan digelar pada sore hari ini bersama dengan Camat, Polsek, dan Ramil, dan masyarakat Kelurahan Wiroto Agung, Mandiri Agung, dan Sarana Agung. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya dalam gelar ini, diambil kesimpulan bahwa untuk TPS yang ada di Kelurahan Wiroto Agung, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, tepatnya di Jalan Ki Hajar Dewantoro atau Jalan Tembus 7 sampai ke 5, maka jelas itu sudah ditutup dan akan dihidupkan kembali TPS-TPS yang ada di 3 kelurahan, termasuk yang ada di Pasar Sarinah Rimbo Bujang. Terkait ini semuanya, hadir dalam giat ini Kadis DLHP Kabupaten Tebo, Dr. Andes Erianto, kemudian juga Saudara Arpan dari Kasih Kebersihan yang ada di Dinas LHP Kabupaten Tebo, juga hadir Camat Rimbo Bujang Siti Fatimah SPDI, lalu dari Koramil yang diwakili, Polsek Rimbo Bujang yang diwakili, dan lurah 3 kelurahan, baik itu Wiroto Agung, Sarana Agung, dan Mandiri Agung, serta para RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya terkait ini semuanya, maka pada sore hari ini itu dicari solusi keluar bagaimana. Apakah kalau untuk menambah armada tentu sangat sulit karena memang keuangan daerah sedang sulit. Kemudian tempat yang sekarang ada jelas sudah ditempatin atau sudah tidak layak dibuangin sampah kembali. Maka menghidupkan TPS-TPS yang ada di Pasar Sarinah, tempat-tempat yang dulu pernah hidup untuk TPS, tentunya ini salah satu solusi. Dan admin sendiri mudah-mudahan terkait giat sore hari ini semuanya bisa berjalan lancar, dan tentunya Rimbo Bujang bukan lagi menjadi kecamatan yang bermasalah dan berkutat terkait masalah sampah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Juga ada jalan yang lain. Saya rasa kami atau kami mudah-mudahan lebih lengkap lagi, Pak. Saya sampai di situ. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Baik, kita langsung saja, kebetulan Mas Denny ini adalah RT penguasa wilayah sampah. Langsung Mas Denny aja, mungkin lebih lengkap Langsung saja Bu ya. Meneruskan dari yang Bapak Lurah sampaikan tadi, kami yang di lapangan yang selama ini terdampak langsung Pak. Ini boleh kami ceritakan sedikit kronologi awalnya TPS di situ, boleh ya Pak ya? Dulu TPS di situ itu TPS untuk lingkungan, dan waktu itu beliau camat jadi lurah setempat. Jadi TPS itu untuk perbaikan apa itu bahkan dari dana swadaya masyarakat. Dan kenapa sekarang ini banyak sampah-sampah dari tempat lain masuk ke situ? Itu karena apa Pak? Karena titik-titik sampah yang dulu TPS itu ada tidak difungsikan lagi, termasuk di area pasar, di Simpang Jalan 5 dan Pujasera.
Jadi saya di sini cuman apa Pak, sebagai ketua lingkungan sudah berupaya. Dengan cara apa? Kami dengan pengurus RT mungkin Linmas, menghimbau untuk warga, tapi kadang warga itu yang buang sampah atau dari tempat lain itu tengah malam Pak. Jadi tengah malam. Tuan dari kami untuk seyogyanya itu difungsikanlah kembali titik-titik sampah TPS yang sebelumnya ada. Jadi penumpukan sampah tidak di situ. Terus satu lagi Pak, evaluasi untuk internal Pak. Menurut kami pantauan kami di lapangan, di jam kerja itu bentor tidak difungsikan. Ada salah satu di antara petugas yang malah untuk mengambil sampah plastik, botol yang mungkin itu untuk seseran atau apa saya tidak tahu ya Pak ya. Tapi yang kami sayangkan itu di jam kerja. Itu aja Pak yang bisa saya. Yang sendiri secara tersebut nanti saya berikan kepada siapa yang saya jadi dibagi masing-masing. Kita fungsikan TPS agar tidak sampah tidak menumpuk di bahu-bahu jalan seperti itu. Itu Pak Fokus. Titik lokasi ex-TPS ya. Kalau kita nanti updatekan lagi, rasanya sudah nggak layak lagi di situ ya Bapak Ibu ya. Karena itu udah di tengah kota, baunya juga, rencana konsep pengembangnya mungkin ada untuk area kuliner ke depannya rasanya tidak pas lagi. Karena itu yang saya minta solusinya untuk yang disampaikan oleh Pak RT tadi. Saya sepakat kalau itu dihidupkan lagi. Sekarang fungsinya sekarang itu sebagai apa ini Pak RT yang TPS sudah difungsikan itu Pak? Oh, zaman sekarang jadi apa sekarang? Jadi bangunan ya, tentu kalau jadi bangunan gimana mau kita? Itu bangunan pemerintah. Oh ya, nanti tolong pengurus pasar ya. Itu bangunan apa dan layak nggak kita nanti tempatkan itu TPS kita aktifkan lagi. Dan sepakati di sini ya. Kalau banyak kamulorannya mungkin kita tidak, jangan sampai semalaman sampah di situ. Begitu nanti sudah banyak sehari itu ya, tidak merepotkan petugas kami lagi. Nanti kami minta panjangan dari kawan-kawan yang pengurus pasar Wilayah Agung ya. Kalau itu ya saya paling percaya setuju, tetapi pertimbangan Pak Camat, pertimbangan Pak Lurah, Pak RW, Pak RT itu mungkin kan kita buka lagi ya gitu, supaya jangan nanti yang X itu masih ada dibuangnya di depan cek itu kan kita lihat kawan-kawan media itu kita tidak bisa remkan juga Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan itu tugas beliau ya, tugas beliau, tapi tugas beliau juga jangan menyalahkan dinas, yang menyalahkan kecamatan, yang menilaikan orang-orang pemerintah saja. Itu kan budayanya masyarakat kita yang memang tidak mengerti arti kebersihan, kan itu kiranya. Makanya kita selaku yang ada di sini mohon selaku pelopor terhadap yang sampahnya muncul dari rumah tangga ya. Tapi kalau memang itu keterbatasan TPS, saya setuju Bu Camat, nanti petakan lagi mana-mana yang memang harus kita buka supaya betul-betul nanti yang di F jangan tujuannya zero, tapi ada TPS kita, konsekuensinya rombongan nanti petugas angkut kami baik damdruk maupun bentor nanti tidak merepotkan untuk menuju ke sasarannya ya, itu ya Pak RT ya, itu juga Pak RW ya. Kalau yang memang nanti itu kita sepakati untuk memberikan, sebenarnya perda kita ini sudah menghukum Bapak Ibu orang yang membuang sampah sembarangan, di perda itu didenda 15 juta itu. Cuman memang tidak pernah kita terapkan. Kalau kita sepakat kita terapkan nanti ya. Ini ada Pol PP, kawan Pol PP ya. Bagi yang terbukti tidak apa-apa kita terapkan gitu kira-kira. Dendanya 15 juta berat sebenarnya. Cuma kita masih banyak apa ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura itu rasanya tidak ada maaf gitu orang pembuang-pembuang itu. Makanya orang Indonesia yang sering ke Singapura itu sering kena denda gitu ya. Karena memang budayanya di negaranya itu memang tidak boleh toleransi, mau pemilih, anak, mau segala macam. Kalau salah ya tetap dihukum, bebas denda ya gitu ya. Jadi itu makanya kita ini memang terhitung budaya kita ini terlampau banyak pakai kata orang. Komitmennya nanti Bu Camat supaya itu jangan
Pak Lurah, memang itulah tugas kita Pak Lurah ya, memberikan motivasi terlepas orang mau menerima tidak menerima. Tapi motivasi kita pasang surut ya, jangan tidak nurun gitu. Kita harus semangat terus, bila perlu kita tegak di situ ya. Pak Lurah kan tidak pernah gabung dengan saya waktu saya camat. Saya kalau ada yang konflik itu saya mau tegak di situ supaya memang masyarakat tahu hadirnya kita di situ kira-kira. Jangan nanti kita hanya berkantor saja, tidak pernah ke lapangan, sehingga masyarakat tidak tahu. Hanya menyelesaikannya di kantor saja. Penyelesaian di kantor ini kalau sekarang ini persentasenya harus kecil, ya banyak harus di lapangan. Itu harapan kita ya. Jadi itu bagi-bagi lurah lain juga supaya betul-betul bisa menjaga kelurahannya, apalagi Wiloto Agung ini betul-betul kelurahan kota yang tersorot. Mereka tidak mau meninjau Tebu Ulu, pada Tebu Ulu ada sasaran juga Bu Camat, tapi kenapa mereka meninjau di Bu Camat? Karena dianggapnya ini sudah kota, sudah harus wajib diperhatikan dan dimonitor sampai ke tingkat Kementerian Lingkungan Hidup. Itu dari gambarannya. Itu Pak ya. Nanti yang ini Pak Bu Camat kita minta dari pasar pandangan-pandangannya terhadap TPS yang mau kita aktifkan dan melihat manfaatnya. Silakan Bu Camat. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis dan Perhubungan, yang saya hormati bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia. Perkenalkan Pak Kadis, nama saya Joni Ekson Rizal, kebetulan Ketua Pasar Sarinah. Namun ini yang saya sebutkan bersama Kepala Dinas kami tidak hadir, Brinakop Bapak Mardiansa. Harapan saya dari rumah tadi beliau hadir. Nah, langsung aja mohon izin Pak Kadis, saya dulu sewaktu LH dengan Perindahnaker masih bergabung, maksudnya masalah sampah itu dulu kan kerjasama antara pengurus pasar dan lingkungan hidup. Nah, sekarang mohon izin Pak Bapak-bapak, masalah pasar, masalah kebersihan, termasuk parkir, sekarang sudah diambil alih oleh dinas lingkup LH dan perhubungan. Jadi mohon diketahui Bapak-bapak masyarakat Pasar Sarinah bahwasanya masalah kebersihan dan parkir itu tidak melibati pengurus pasar. Nah, sebagian kan ada nanya mana nih parkir Pak Ketua. Nah, mohon izin Pak Kadis LH, perlu diketahui bahwasanya kebersihan dan parkir tidak melibati pengurus pasar. Artinya dinasnya Prinakop tidak dilibati. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar tadi bahwasanya di dulunya tempat sampah waktu kerjasama dengan perhubungan, TPS tempat pembuangan sementara itu kan di belakang, ya kan? Setelah perhubungan lingkungan tidak melibati pengurus pasar, timbul sakit di TPA Jalan Ki Hajar Ahmad Dahlan. Jadi solusi saya sudah pernah ngomong juga dengan Bu Camat, untuk sampah di lingkungan Pasar Sarinah itu perlu dibikin bak sampah atau tempat pembuangan sementara. Kalau dulu gitu Pak Kadis, begitu sampah dibuang di bak sampah lingkungan pasar, nanti mentor atau mobil langsung dibawa ke waktu itu jalan 11 ya Pak ya. Nah itu kalau dulu Pak Kadis ya. Nah, jadi saya pun yang hadir pengurus pasar saya sendiri nih, soalnya tidak melibatkan pengurus pasar dalam surat undangan, kayak gitu. Makanya saya lihat kosong kursi, berarti Pak Kadis saya yang datang, ya Pak Mardiansa. Jadi perlu diketahui masalah sampah itu walaupun tidak melibatkan kami, laporan kaduan dari masyarakat pasar tetap saya terima, saya laporkan ke yang berwenang, misalnya Pak Haji Asmadi, itu loh Bu. Ya. Jadi untuk penempatan sekretariat yang dibilang Pak Lurah tadi, itu dulu kan tempat sampahnya dekat musola.
Kira-kira wajar nggak? Ini musola, ini tempat pembuangan sementara. Nah, timbul solusi dari pengurus, ya, itu pun tidak koordinasi dengan saya, Pak. Kondisi yang bukan saya lepas tangan. Mereka yang bikin sekretariat ataupun warung kopi itu hanya sementara, tapi tidak koordinasi dengan saya. Alasannya tadi nanti dibuang sampah lagi, sementara ada musola. Itu lagi kira Pak Kadis. Kami nampak untuk menaikkan sampahnya ini manual, maksudnya dari orang gitu. Mungkin kalau misalnya dari jumlah sampah yang banyak dilakukan dengan sekian pekerja tidak memenuhi, ya mungkin salah satu solusinya ya memang harus menggunakan ya alat berat yang kecil itu mungkin untuk supaya dari tempat pembuangan sampah ke mobil. Mungkin itu Pak kalau misalnya pandangan dari kami. Perlu kita kumpulkan supaya gini Pak, walaupun nanti banyak armada motor dan mobil, tapi masyarakat tidak tahu kalau itu fungsinya apa. Mohon maaf, mungkin kalau ada uangnya setiap bulannya ada perda, tapi kalau masyarakat tidak tahu nanti percuma juga Pak. Ini menurut saya. Jadi itu perlu juga kita maksimalkan, sampaikan ke masyarakat. Mohon maaf, mungkin bukan saya dulu Pak, mungkin kita yang di Polres ini aja Pak, belum tentu semuanya paham dengan istilahnya fungsi motor dengan mobil itu tadi. Apakah mohon maaf, apakah semuanya itu mohon maaf istilahnya mempercayakan dan kawan-kawan dari dinas kebersihan yang istilahnya mungkin setiap bulannya ada? Nah, itu kan perlu kita evaluasi juga. Apa yang disampaikan Pak RT dan Bapak RW tadi memaksimalkan TPS, perlu kita evaluasi juga. Kenapa gitu? Sampah itu tidak selamanya yang dibuang di situ sampah yang kita itu sampah plastik dan kertas ataupun sampah rumah tangga. Kadang-kadang kembangan pohon-pohon itu dibuang ke situ Pak. Ini menjadi PR juga. Apalagi disampaikan Bu sama tadi, perumahan makin banyak. Apakah yang istilahnya perumahan itu tadi juga istilahnya masyarakat yang makin banyak di situ sudah paham dengan istilahnya nanti dengan adanya dinas kebersihan yang istilahnya dengan adanya bentor dan motor itu tadi, itu perlu. Karena kenapa? Saya setuju juga ada TPS, tapi nanti kita evaluasi juga dengan adanya TPS itu kan di jalan lima Pak ya. Takutnya dengan istilahnya sampah yang dibuang masyarakat, lubang pohon di situ, akhirnya ada penumpukan lagi. Tadi kan sudah sama-sama kita dengar dari Kepala Puskesmas bahwa di depannya ada MBG ya, makan gratis untuk anak-anak kita. Kalau kita adakan di situ nanti sangat berisiko sekali terhadap kebersihan makanan itu. Makanya saya minta Pak RT ya bersama-sama petugas kami, kita nanti untuk 3 malam ke depan uji petik untuk dijaga, dan minta Babin Kamtibmas, Babinsa untuk bisa memonitor itu Pak, karena efeknya ke kita juga ya. Kalau tidak bersama-sama mungkin tidak bisa kita lakukan. Makanya Pak RT melalui warganya saya minta 2 orang di support sama Pak Lurah sama Pak RW, kami nanti support 2 orang nanti ya petugas kami untuk sama-sama. Bila perlu malam besok Bu Camat sudah nanti kita melaksanakan tugas bersama-sama untuk memonitor daripada warga masyarakat kita yang membuang sampah masih di situ ya. Kita berikan himbauan, kita berikan nanti sampai ke sanksinya ya, bahwa betul-betul nanti akan diadakan sanksi ketika ini nanti udah terjadi masih juga terjadi ya. Itu yang kami harapkan. Dan untuk jajaran polsek karena berimbas langsung, kemarin kami menyadari baunya sampai ke sana yang beberapa hari itu, sehingga nanti kita jadi isu nasional. MBD di Polsek Ringo Bujang dekat dengan pembuangan sampah TPS ya, yang tadinya masyarakatnya entah keracunan kenapa, gara-gara itu nanti itu disebut jadi impasnya. Kita segera akan bangun banyak, nanti disupport dari dinas nantinya. Kami akan bantu walaupun dari sumber mana saja nanti itu terbangun. Yang penting sepakat nanti kita dirikan untuk TPS sementaranya di situ, itu kira-kira gambarannya ya. Itu dari Kepala Sekolah. Yang harus dipercepat tempat pembuangan sampah sementara di mana jangan difokuskan hanya satu titik. Bisa misalkan kita keluar Agung, Serana Agung, Menjadi Agung, ada tempat sertifikat di wilayah supaya tidak ada penumpukan gitu kan. Yang kedua, yang paling penting itu adalah pemilah sampah dari rumah tangga Bapak Ibu. Tolong sampaikan ke warga masing-masing, jangan semua sampah kena TPS.
Direktur yang punya LH cuma 3, mungkin cuma 2 kan semua sampah masuk ke dalam daerah tidak kewalahan. Maka kalau bisa itu sampai ke berkati inilah mana sampah plastik. Makanya saya pribadi ya, karena saya dengar ini banyak bermain-bermain dengan kawanan pemerintah. Disampaikan di grup, disampaikan di pemediasinan, perkumpulan, disampaikan untuk sekarang wilayah di